Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bagaimana bisa seorang penyair yang dikenal suka membuat onar tiba-tiba jadi penasihat spiritual raja? Siap-siap tergelak sekaligus tercengang. Karena Abu Nawas punya cara unik untuk menjawab pertanyaan paling filosofis tentang dunia dan akhirat. Bagaimanakah keseruan kisah Abu Nawas kali ini? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di jantung sebuah kerajaan yang makmur dan damai, di bawah naungan menara-menara istana yang menjulang tinggi, bersemayamlah seorang raja yang dikenal akan kebijaksanaan dan keadilannya. Rakyat mencintainya, para menteri menghormatinya, dan kemakmuran negerinya menjadi buah bibir di berbagai penjuru. Namun, di balik segala kemegahan itu, akhir-akhir ini batin sang raja dilanda kegelisahan yang mendalam. Pikirannya terusik oleh pertanyaan-pertanyaan hakiki, pertanyaan-pertanyaan yang tak mampu dijawab oleh kekuasaan, kekayaan, maupun ilmu pengetahuan yang selama ini ia miliki. Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menghantui setiap malamnya yang sunyi. Ia merenungkan fananya dunia ini, betapa cepatnya waktu berlalu, dan betapa singkatnya kehidupan seorang manusia. Ia melihat bagaimana manusia, termasuk dirinya sendiri, selalu terperangkap dalam pusaran kesibukan duniawi, mengejar harta, pangkat, kekuasaan, atau sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tak berkesudahan. Seolah-olah, dunia ini adalah satu-satunya tujuan. Di sisi lain, raja menyadari akan keberadaan akhirat, sebuah alam kekal yang tak berujung, tempat di mana setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di dunia. Namun, ia juga melihat betapa seringnya persiapan untuk akhirat itu terlupakan, terpinggirkan oleh hiruk-pikuk urusan dunia. Manusia disibukkan dengan hal-hal yang bersifat sementara, mengabaikan bekal untuk perjalanan abadi mereka. Pada suatu sore yang temaram, saat mentari mulai tenggelam di balik cakrawala, mewarnai langit dengan jingga dan ungu keemasan, sang raja memutuskan untuk mencari pencerahan. Ia memanggil ulama istana yang sangat dihormati, seorang pria tua berjubah putih dengan sorot mata teduh dan kebijaksanaan yang terpancar dari setiap tutur katanya. Ulama ini adalah penasihat spiritual raja selama bertahun-tahun, sumber segala ilmu agama dan kearifan. "Wahai tuanku ulama," ujar raja dengan nada yang tidak biasa, penuh kerisauan, "duduklah. Ada sebuah beban yang mengganjal di hati hamba." Raja menghela napas panjang, menatap jauh ke arah jendela istana seolah mencari jawaban di luasnya cakrawala. "Saya telah merenungkan segala hal, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dari kelahiran hingga kematian. Dunia ini begitu fana, namun kita terperangkap dalam kesibukannya yang tak ada habisnya. Harta benda, kedudukan, kehormatan, semuanya akan sirna ditelan waktu. Di sisi lain, akhirat," lanjut raja, suaranya sedikit melirih, "akhirat itu kekal abadi, sebuah perjalanan tanpa akhir. Namun, ironisnya, seringkali persiapan untuknya terlupakan, terabaikan dalam kejar-kejaran dunia. Hamba gelisah. Hamba ingin mengetahui, dengan segala kebijaksanaan yang tuanku miliki, mana yang sesungguhnya lebih utama, kesibukan di dunia ini atau persiapan untuk akhirat." Ulama terdiam sejenak, wajahnya menunjukkan refleksi yang mendalam. Ia memahami beratnya pertanyaan sang raja. Ini bukan sekadar pertanyaan retoris, melainkan sebuah kegelisahan batin yang tulus dari seorang pemimpin yang ingin membimbing dirinya dan rakyatnya menuju jalan yang benar. Pertanyaan itu menuntut kebijaksanaan dan pemahaman yang luar biasa, melampaui sekadar hafalan ayat atau hadis. Ia menatap raja dengan sorot mata penuh hormat, namun juga sedikit ragu. "Ampun tuanku raja yang mulia," kata ulama itu dengan suara pelan dan rendah hati, "hamba yang lemah ini, dengan segala keterbatasan ilmu yang hamba miliki, sesungguhnya tidak sanggup menjawab pertanyaan seberat itu. Pertanyaan tuanku ini begitu dalam, menyentuh inti hakikat keberadaan kita. Hamba khawatir, jika hamba menjawabnya, jawaban hamba tidak akan setegas dan sejelas yang tuanku harapkan, atau bahkan bisa saja keliru." Raja mengerutkan kening. Ini adalah hal yang tidak biasa. Selama ini, sang ulama selalu memiliki jawaban atas segala pertanyaan, bahkan yang paling rumit sekalipun. Lalu,
Siapakah gerangan yang pantas menjawab pertanyaan ini, wahai tuanku ulama? Tanya raja, rasa ingin tahu membuncah dalam hatinya. Siapakah orang yang kau maksud, yang ilmunya melebihi dirimu? Ulama itu tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyeratkan harapan. Dia adalah Abu Nawas, tuanku, jawab sang ulama dengan keyakinan penuh. Meskipun ia dikenal sebagai seorang penyair nyentrik, seorang yang gemar melontarkan lelucon, dan seringkali bertingkah laku tak terduga, hamba percaya ia memiliki kecerdasan dan kearifan yang luar biasa. Ia memiliki cara pandang yang unik, mampu melihat makna di balik hal-hal yang tampaknya sederhana, dan menyampaikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa saja. Mendengar nama itu, raja sedikit terkejut, bahkan mungkin sedikit tersinggung. Abu Nawas? Bukankah ia seringkali dianggap hanya mencari hiburan, dan seringkali melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan? Bagaimana mungkin seorang penyair seperti dia bisa menjawab pertanyaan filosofis yang begitu mendalam? Namun, karena ia sangat menghormati ulama dan percaya pada penilaiannya, raja pun menghela napas panjang. Baiklah, tuanku ulama. Aku percaya pada penilaianmu. Utuslah pengawal untuk menjemput Abu Nawas segera. Katakan padanya bahwa raja memanggilnya untuk sebuah urusan yang sangat penting. Maka, berangkatlah beberapa pengawal istana dengan kuda-kuda gagah menuju kediaman Abu Nawas, membawa titah raja yang tak bisa ditolak. Rasa penasaran melingkupi istana. Apa gerangan yang akan terjadi ketika Abu Nawas, si jenaka yang cerdik, berhadapan dengan pertanyaan paling mendasar tentang kehidupan dan kematian? Ketika titah raja sampai di telinga Abu Nawas, ia sedang asyik merangkai bait-bait puisi di beranda rumahnya yang sederhana, ditemani semilir angin sore. Kedatangan para pengawal istana yang gagah perkasa, dengan seragam kebesaran dan kuda-kuda yang tegap, tentu saja menarik perhatian tetangga. Abu Nawas, yang biasanya tidak pernah sungkan bercanda dengan siapa saja, merasakan adanya aura keseriusan kali ini. Wajah para pengawal tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Abu Nawas, kata salah satu kepala pengawal dengan suara lantang, engkau dipanggil menghadap paduka raja segera. Ada urusan yang sangat penting. Abu Nawas menghentikan sejenak goresan pena di tangannya. Ia tahu betul jika raja memanggil dengan nada seperti itu, berarti ada hal besar yang menanti. Ia segera berbenah, mengenakan pakaian terbaiknya, dan mengangguk hormat kepada para pengawal. Meskipun sering bertingkah jenaka, Abu Nawas selalu tahu kapan harus bersikap serius dan menghormati penguasa. Setibanya di istana, suasana terasa berbeda. Para pejabat dan punggawa istana tampak lebih tegang dari biasanya. Di aula istana, raja sudah duduk di singgasananya, ditemani oleh ulama istana yang agung. Ketika pandangan raja jatuh pada Abu Nawas, ia melihat sorot mata yang serius, tidak ada jejak senyum jenaka yang biasa terlihat. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat tertinggi. Hamba menghadap, tuanku raja yang mulia, ucapnya dengan nada tenang, adakah gerangan titah yang mulia ini sehingga hamba yang tak seberapa ini dipanggil menghadap paduka? Raja tidak membuang waktu. Dengan suara yang berat dan penuh makna, ia menjelaskan pertanyaan yang telah mengusik tidurnya selama berhari-hari. Ia mengulang persis pertanyaan yang sama yang telah ia sampaikan kepada ulama istana sebelumnya. Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih utama, kesibukan dunia atau persiapan akhirat? Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Senyum tipis yang seringkali menyimpan 1000 makna itu kini muncul di bibirnya. Namun bukan senyum jenaka. Itu adalah senyum perenungan. Ia melirik sekilas kepada ulama istana yang kini menatapnya penuh harap, seolah menaruh seluruh kepercayaan padanya. Situasi ini jelas bukan sekadar tebak-tebakan atau lelucon, seperti yang sering ia lakukan di hadapan raja. Ini adalah pertanyaan yang memerlukan kebijaksanaan sejati, bukan hanya kepandaian bermain kata. Seluruh mata di aula istana tertuju padanya, menanti jawaban yang bijak dari sang penyair yang terkenal unik itu. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya suara napas yang samar-samar terdengar. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata raja. Ampun tuanku raja yang mulia, katanya dengan nada hormat dan penuh pertimbangan, pertanyaan tuanku ini sungguh dalam dan syarat makna. Ia menyentuh inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Hamba takut, jika hamba menjawabnya tergesa-gesa, jawaban hamba tidak akan selengkap dan setepat yang tuanku harapkan,
bahkan bisa saja keliru dan menyesatkan. Ia melanjutkan, hamba membutuhkan waktu untuk merenungkan dengan sungguh-sungguh, untuk mencari perumpamaan yang paling tepat agar makna dari jawaban ini dapat dipahami oleh siapa saja, dari rakyat jelata hingga paduka raja sendiri. Hamba butuh waktu untuk mencerna dan menemukan cara terbaik untuk menyampaikannya, agar tidak ada sedikit pun keraguan. Abu Nawas kemudian mengajukan permohonan yang tak terduga. Mohon izinkan hamba untuk berpikir sejenak, tuanku. Hamba butuh waktu 3 hari untuk menjawab pertanyaan tuanku ini. Dalam waktu itu, hamba akan mencari jawaban yang paling terang dan mudah dimengerti. Raja menatapnya sejenak, alisnya terangkat sedikit. Ia terbiasa dengan jawaban cepat dari para penasihatnya, namun ia tahu Abu Nawas memiliki cara berpikir yang unik dan seringkali membutuhkan ruang untuk memunculkan ide-ide cemerlangnya. Ulama istana di samping raja mengangguk pelan, seolah memberi isyarat persetujuan. Raja mempertimbangkan permohonan itu. Keheningan kembali melingkupi aula, membuat degup jantung para punggawa terasa lebih cepat. Akhirnya, raja menghela napas. Baiklah, Abu Nawas, kata raja dengan suara tegas, 3 hari akan kuberikan padamu. Jangan kecewakan harapanku dan harapan seluruh istana. Jawaban ini sangat penting bagiku, dan juga bagi kesejahteraan rakyatku. Aku berharap, jawabanmu kelak akan membawa pencerahan bagi kita semua. Abu Nawas membungkuk dalam, lalu pamit undur diri dari hadapan raja dan ulama istana. Ia melangkah keluar dari aula istana, meninggalkan di belakangnya raja dan ulama yang saling berpandangan, bertanya-tanya dalam hati apa yang akan dilakukan Abu Nawas selama 3 hari itu. Apakah ia akan bertapa di gua, membaca kitab-kitab kuno di perpustakaan terpencil, atau justru melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, yang hanya bisa terpikirkan oleh benaknya yang jenius? Hanya Abu Nawas yang tahu rahasia itu, dan seluruh istana menanti dengan napas tertahan. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi sang raja dan seluruh penghuni istana. Kegelisahan raja tidak sedikit pun mereda, bahkan semakin menjadi-jadi seiring berjalannya waktu. Para menteri berbisik-bisik, ulama istana sesekali melamun, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Abu Nawas. Apakah ia benar-benar mampu menemukan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan seberat itu, ataukah ia hanya membuang-buang waktu? Keraguan mulai menyelinap di benak sebagian orang, mengingat reputasi Abu Nawas yang seringkali tidak terduga. Namun, sang raja tetap pada pendiriannya. Ia telah memberikan kepercayaan kepada Abu Nawas, dan ia akan menanti hingga batas waktu yang telah disepakati. Sepanjang 3 hari itu, Abu Nawas tidak terlihat dimanapun. Ia tidak mengunjungi perpustakaan istana, tidak pula terlihat bertapa di gunung-gunung sunyi. Ia seolah menghilang dari muka bumi, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ia benar-benar serius mencari jawaban, ataukah hanya mengulur waktu. Tepat pada hari ketiga, saat mentari mulai condong ke barat dan bayangan mulai memanjang, seluruh istana kembali bersiaga. Raja sudah duduk di singgasananya, ditemani ulama istana yang tampak lebih tenang, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang besar. Keheningan mencekam menyelimuti aula, hanya diselingi bisikan pelan para punggawa. Akhirnya, sesosok tubuh yang familiar muncul di ambang pintu aula. Itu adalah Abu Nawas. Namun, kali ini penampilannya sedikit berbeda. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Dengan hati-hati, ia menuntun dan membawa serta 2 makhluk hidup yang tampaknya tidak berhubungan sama sekali dengan pertanyaan filosofis sang raja. Yang satu adalah seekor kambing jantan yang kurus kering. Tubuhnya hanya terbalut kulit dan tulang, iga-iganya menonjol jelas. Langkahnya tampak lesu, seolah setiap gerakannya membutuhkan usaha keras. Yang lain adalah seekor ayam jantan yang gemuk montok, bulunya bersih mengkilat, dadanya membusung, dan setiap langkahnya memancarkan vitalitas. Raja menatap kedua hewan itu dengan ekspresi campur aduk antara kebingungan dan sedikit rasa jengkel. Alisnya terangkat tinggi, matanya mengikuti pergerakan Abu Nawas yang perlahan menempatkan kedua hewan itu di tengah aula, cukup dekat sehingga raja bisa melihatnya dengan jelas. Abu Nawas, kata raja, suaranya mengandung nada pertanyaan yang jelas, apa maksud semua ini? Apakah ini jawabanmu atas pertanyaan yang begitu penting itu? Mengapa kau membawa 2 hewan ini ke dalam aula istana yang mulia? Abu Nawas tidak gentar. Ia membungkuk hormat, menundukkan kepalanya, lalu dengan suara tenang namun jelas,
ia memulai penjelasannya. Mohon ampun, Tuanku Raja yang mulia. Hamba tidak bermaksud lancang membawa hewan-hewan ini ke dalam istana. Namun, hamba percaya, melalui perumpamaan dari kedua makhluk inilah, jawaban atas pertanyaan tuanku akan menjadi sangat terang dan mudah dipahami oleh siapa saja, melebihi ribuan kata-kata atau dalil-dalil yang rumit. Ia kemudian menarik napas dalam, mengarahkan pandangannya ke arah kambing kurus yang tampak lemas. Begini, Tuanku Raja. Mari kita perhatikan kambing ini. Hamba telah mengamati perilakunya selama beberapa waktu. Sepanjang hidupnya, ia hanya fokus pada satu hal utama, mencari makan. Dari pagi hingga petang, ia tak henti-hentinya mengunyah daun dan rumput. Setiap helai rumput yang ia temukan, langsung ia lahap. Ia tidak pernah berpikir untuk menumpuk lemak di tubuhnya, tidak ada cadangan makanan yang disimpan untuk masa sulit. Ia seolah-olah hidup untuk hari ini saja, hanya sibuk mengisi perutnya agar tidak lapar. Lihatlah, tuanku, lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit meninggi. Meskipun ia terus-menerus makan, tubuhnya tetap kurus kering. Tenaganya habis hanya untuk mencari dan mengonsumsi makanan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya hari itu. Ia tidak memiliki bekal, tidak ada simpanan energi yang berarti. Hidupnya adalah lingkaran tanpa akhir dari pencarian dan konsumsi, tanpa ada akumulasi yang berarti. Kemudian, Abu Nawas mengalihkan perhatiannya ke arah ayam jantan yang gemuk dan sehat, yang tampak tenang mematuk-matuk lantai. Sekarang, mari kita lihat ayam ini. Ia juga mencari makan, tuanku. Namun, perilakunya berbeda. Ia tidak hanya mencukupkan diri dengan apa yang ia makan saat itu juga. Ayam ini makan apa saja yang ada di sekitarnya, dengan lahap dan efisien. Tidak hanya itu, ia juga menimbun makanan di dalam tubuhnya untuk cadangan, mengubahnya menjadi daging dan lemak. Ia mempersiapkan dirinya dengan baik untuk masa depan. Perutnya kenyang, tubuhnya sehat, dan ia memiliki cadangan energi yang melimpah. Raja dan ulama istana kini mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Mata mereka berbinar-binar. Perumpamaan itu, meskipun sederhana, mulai terasa memiliki bobot makna yang sangat besar. Keheningan kembali melingkupi aula, namun kali ini bukan keheningan yang tegang, melainkan keheningan penuh antisipasi, menanti puncak penjelasan dari Abu Nawas. Setelah menguraikan perumpamaan kambing kurus dan ayam gemuk, Abu Nawas membiarkan keheningan sejenak menggantung di aula istana. Ia memandang wajah raja, lalu beralih ke ulama istana, dan kemudian ke para punggawa. Ia bisa melihat jelas bayangan pemahaman mulai menyelimuti wajah-wajah mereka. Ini adalah saat yang tepat untuk menyampaikan intinya, untuk menghubungkan perumpamaan sederhana itu dengan pertanyaan agung sang raja. Dengan suara yang lebih mantap, Abu Nawas melanjutkan, Tuanku Raja yang mulia, dan hadirin sekalian. Hidup di dunia ini, dengan segala aktivitas, pekerjaan, dan urusan yang kita jalani, ibarat mencari makan. Kita perlu berikhtiar, bekerja keras, berinteraksi, dan memenuhi kebutuhan diri serta keluarga kita. Ini adalah keharusan, agar kita bisa bertahan hidup dan menjalani peran kita di dunia ini dengan baik. Ia menghela napas perlahan, lalu melanjutkan dengan penekanan, dan akhirat itu, tuanku, adalah bekal yang kita bawa dari hasil jerih payah kita di dunia ini. Bukan hanya bekal materi, melainkan lebih dari itu, ia adalah bekal amal ibadah kita, kebaikan yang kita sebarkan, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, sedekah yang kita berikan, serta setiap perbuatan mulia yang kita lakukan. Semua ini adalah tabungan kita, cadangan makanan, kita untuk kehidupan yang abadi. Abu Nawas menatap raja dengan sorot mata tajam, namun penuh hormat. Maka, kembali pada pertanyaan tuanku yang mulia, mana yang lebih utama, kesibukan dunia atau persiapan akhirat? Ia jeda sejenak, memberikan waktu bagi setiap kata untuk meresap. Jawabannya, tuanku, sungguh jelas. Tentu saja keduanya penting, dan harus berjalan seimbang. Ia mengangkat tangannya, seolah menunjuk ke arah kambing kurus dan ayam gemuk secara bergantian. Kita tidak bisa hanya fokus mencari makan, hanya sibuk dengan urusan dunia, seperti kambing kurus itu, tanpa menimbun bekal untuk akhirat. Jika demikian, kita mungkin akan mencapai kesuksesan duniawi, mengumpulkan harta benda, meraih kedudukan tinggi. Namun,
Ketika tiba saatnya kita meninggalkan dunia ini, kita tidak memiliki apa-apa. Kita akan seperti kambing yang kurus kering itu, yang hanya hidup untuk mengisi perutnya hari itu, tanpa ada persiapan untuk perjalanan panjang di kemudian hari. Kita akan kosong di hadapan keabadian. Sebaliknya, Abu Nawas melanjutkan, kita juga tidak bisa hanya fokus mempersiapkan akhirat tanpa berikhtiar di dunia. Seseorang yang hanya beribadah tanpa berusaha mencari nafkah, akan menjadi beban bagi orang lain, bahkan bisa mengabaikan tanggung jawabnya di dunia ini. Ini juga tidak seimbang. Ia menunjuk ke arah ayam yang gemuk. Namun, jika kita seimbang, Tuanku Raja, kita akan menjadi seperti ayam yang gemuk dan sehat itu. Kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh di dunia untuk mencari nafkah yang halal dan bermanfaat. Kita bekerja keras, belajar, berkarya. Di saat yang sama, kita giat beribadah, memperbanyak amal soleh, bersedekah, menolong sesama, dan menebarkan kebaikan sebagai bekal akhirat. Kita mempersiapkan diri dengan baik, di dunia dan akhirat. Maka, pungkas Abu Nawas, suaranya kini mencapai puncak keyakinan, jika kita mampu mencapai keseimbangan itu, Tuanku, niscaya kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Kita akan sejahtera, tidak hanya di dunia ini dengan segala rahmat dan berkahnya, melainkan juga di akhirat kelak, di mana bekal yang kita kumpulkan akan menjadi penyelamat kita. Kita akan menjadi pribadi yang utuh, yang siap menghadapi segala tantangan kehidupan, baik yang fana maupun yang abadi. Raja tertegun mendengar penjelasan Abu Nawas. Kata-kata itu begitu sederhana, namun mengandung hikmah yang luar biasa dalam. Perumpamaan kambing kurus dan ayam gemuk telah membuka matanya lebar-lebar, membuang segala kegelisahan yang selama ini membelenggunya. Ia akhirnya memahami bahwa keseimbangan antara kesibukan dunia dan persiapan akhirat adalah kunci utama kebahagiaan dan keselamatan. Bukan salah satu di antaranya yang harus diutamakan secara mutlak, melainkan keduanya harus berjalan selaras, saling melengkapi. Wajah raja kini memancarkan ketenangan. Ia sangat kagum dengan kecerdasan Abu Nawas yang mampu menjawab pertanyaan filosofis yang begitu sulit dengan perumpamaan yang begitu mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan oleh anak kecil sekalipun. Ulama istana di samping raja mengangguk-angguk setuju, raut wajahnya menunjukkan kekaguman yang sama besarnya, bahkan mungkin lebih dalam. Ia telah meremehkan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kenakalan Abu Nawas. Sejak saat itu, raja semakin menghormati Abu Nawas, bukan hanya sebagai penyair jenaka yang menghibur, melainkan juga sebagai seorang bijak yang memiliki pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan. Kisah kebijaksanaan Abu Nawas ini pun tersebar ke seluruh penjuru negeri, menjadi pelajaran berharga yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahwa hidup yang berkah adalah hidup yang seimbang, antara menggapai dunia dan mempersiapkan akhirat. Dan demikianlah, berkat kebijaksanaan unik Abu Nawas, sang raja akhirnya mengerti, hidup sejati bukanlah tentang memilih antara dunia dan akhirat, melainkan tentang menemukan keseimbangan harmonis di antara keduanya. Sebuah pelajaran abadi yang terus bergema, mengingatkan kita bahwa bekal terbaik untuk kehidupan adalah perpaduan antara ikhtiar di dunia dan persiapan untuk keabadian.